Kita bersatu dalam doa. Sesungguhnya ya Tuhan, kami ini terbatas, kami ini sulit seringkali melihat bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Khususnya ketika itu berbeda dengan yang kami harapkan, yang kami inginkan. Tuhan, karena itulah kami perlu supaya firman-Mu mengarahkan kami, khususnya dalam kehidupan doa. Ya Tuhan, berkatilah pagi hari ini supaya kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang doa. Supaya kami boleh lebih sering berdoa, supaya kami boleh lebih tekun berdoa. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang boleh mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, waktu di depan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Saudara, senang sekali pagi ini boleh beribadah bersama saudara dan berkesempatan menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, kita hari ini diajak untuk bersama-sama belajar tentang doa. Mari saya mengundang kita untuk bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Saudara, doa adalah satu hal yang begitu sering kita lakukan, khususnya sebagai orang Kristen. Di dalam kekristenan, doa bahkan adalah hal yang tidak perlu ritual-ritual tertentu untuk menjalankannya. Berbeda mungkin dengan beberapa ajaran yang lain. Kita bisa berdoa dengan membuka mata, kita bisa berdoa dengan menutup mata. Kita bisa berdoa dengan bersuara keras, kita bisa berdoa dengan berbisik-bisik, bahkan bisa dalam hati. Kita bisa berdoa dengan berdiri, berdoa dengan duduk, berdoa dengan berlutut, berdoa dengan berjalan-jalan, berdoa dengan rebahan. Saudara, doa itu seakan-akan begitu sederhana, bukan? Tetapi saudara, doa sekaligus adalah hal yang sulit untuk dimengerti. Khususnya saudara ketika kita diajak untuk bertekun berdoa. Para murid di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ini, di ayat yang pertama itu dimulai dengan permintaan para murid. Para murid itu berkata kepada gurunya, "Tuhan, ajari kami berdoa." Kalau ada orang yang mengatakan doa itu gampang, saya duga dia belum sungguh-sungguh pernah berdoa, saudara. Kalau ada orang yang ngomong doa itu enteng pak, ya begitu-begitu aja. Saya kira dia belum pernah serius bertekun dalam doa. Para murid bertanya kepada gurunya, Tuhan Yesus, "Tuhan, ajari kami berdoa." Saudara, pagi ini kita mau belajar tentang doa. Saya harap kita punya hati seperti hati para murid yang pengen belajar hal yang kelihatan sederhana. Tetapi rupanya tidak demikian sederhana, saudara. Kita mau belajar berdoa. Mari kita melihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya, maksudnya kata Tuhan Yesus kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, suatu kali ada seorang atau sepasang suami istri yang baru menikah.
Lalu mereka itu mengadakan perjalanan bulan madu, kira-kira begitu saudara, berdua. Nah, so dalam perjalanan pada waktu mereka sedang berbulan madu itu terjadi kecelakaan yang sangat serius. Saudara, mereka terdampar di suatu jalan yang sepi sekali, gak ada orang lewat di sana. Saudara, dengan luka parah kedua orang ini tergeletak di pinggir jalan, saudara. Lalu istrinya itu sambil menahan sakit mulai memperhatikan suaminya itu rupanya sedang berdoa. Terus dia dengerin suaminya itu berdoa. Nah, kira-kira suaminya itu berdoa begini. Tuhan, sambil nahan sakit, saudara, tolonglah kami. Kalau boleh ada orang lewat bisa tolong kami. Gitu kira-kira ya. Tuhan, kata suaminya, kalau Tuhan tolong kami, melepaskan kami dari masalah ini. Setelah pulang nanti, saya akan membangun gereja yang megah buat Tuhan. Saya akan membangun sekolah yang banyak orang bisa pendidikan tanpa perlu membayar. Saya akan mendirikan rumah sakit Kristen yang bisa untuk menolong orang-orang yang sangat menderita, sangat membutuhkan. Saya akan mendirikan, dia ngomong terus, saudara. Nah, istrinya yang di sebelahnya ini senggol dia. Kira-kira ngomong begini, suamiku katanya, dari mana uangnya? Sedangkan untuk honeymoon ini aja kita ngutang. Saudara, suaminya juga senggol istrinya. Berkata, shh, kita sedang ngerayu Tuhan. Diam saja katanya. Sewaktu membaca cerita singkat ini, saya membayangkan apa iya ya Tuhan itu bisa dirayu. Dia ini merayu Tuhan katanya. Sudah kelihatan cerita ini konyol bukan? Tapi berapa banyak orang Kristen yang bersikap sama. Dia pikir di dalam doa-doanya itu dia bisa merayu Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih aku rezeki ini, aku akan begini, begitu. Seakan-akan Tuhan itu gak tahu apa isi hati kita. Seakan-akan kita janji-janji untuk membuat Tuhan itu terharu lah sama kita. Kayak Tuhan tuh gak kenal siapa kita. Dan kita berdoa, bluffing. Mengira Tuhan akan senang dengan doa kita itu. Apa sih berdoa itu, saudara? Bahkan di dalam ajaran tertentu, di dalam orang-orang Kristen, saudara, ada yang mengatakan doa itu adalah semacam cara untuk memaksa Tuhan. Ada yang mengatakan doa itu bisa disingkat dengan singkatan push. Itu kalau saudara lihat pintu itu ada tulisan pull sama push itu. Push itu kan dorong kan. Saudara mengatakan doa itu push. Singkatannya pray until something happen. Itu loh doa. Doa itu bertekun artinya kita doa terus pray until something happen. Kita harus paksa Tuhan. Tuhan itu akan terharu kalau kita sering berdoa. Kalau kita minta-minta, kalau kita merengek-rengek, kalau bisa doa itu harus dengan air mata. Saudara, apakah benar Tuhan itu begitu? Saudara, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang nurut sama kita, bahkan Tuhan yang bisa kita paksa sesuai keinginan kita, maka saya pastikan dia bukan Tuhan. Jikalau Tuhan itu adalah Tuhan yang kita minta apa dia harus sesuai dengan kita. Tuhannya itu kita, bukan dia. Manusia itu secara umum saudaraku punya dua syarat tentang Tuhan. Satu yang namanya Tuhan itu mesti sakti. Kalau Tuhan gak sakti buat apa? Tuhan harus luar biasa dong. Harus maha, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tetapi kalau cuma sakti, kurang ada gunanya, harus ada syarat kedua, dia harus nurut sama saya. Itu sebabnya orang bisa mengarang cerita Aladin itu, saudara. Lampu Aladin itu. Aladin itu menemukan lampu wasiat ketika digosok, saudara, keluar jinnya. Jin itu sakti mandraguna. Segala dia bisa. Tapi dia panggil Aladin itu master, Tuan. Saudara, manusia pingin punya Tuhan yang kayak gitu. Tuhan yang bisa diatur oleh dia. Bahkan dia akan mencari-cari alternatif Tuhan mana yang seperti itu. Dia gak suka Tuhan yang gak seperti itu.
Manusia menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan menghambakan dalam tanda petik Tuhan yang dia percaya itu. Saudara, jelas Tuhan gak bisa dipaksa. Kalau dia bisa dipaksa menurut kita, pasti dia bukan Tuhan. Tuhan jelas gak bisa dirayu-rayu. Tuhan punya kehendaknya. Tuhan punya rencananya. Tuhan tahu apa yang terbaik. Dia gak dipengaruhi oleh saudara dan saya. Di dalam hikmatnya dia tahu apa yang terbaik dan dia menjalankan sesuai rencananya. Bukan sesuai mau kita. Terus pertanyaannya, tetapi kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini? Perumpamaan tentang seorang sahabat yang tengah-tengah malam minta roti. Yang kayak maksa-maksa minta roti. Seakan-akan mau dikatakan kita kalau minta sama Tuhan harus kayak gini loh. Kalau bisa tuh maksa Tuhan tuh malam-malam gitu. Ada gak yang baca ini terus mau praktek terus mengatakan kalau doa itu paling manjur tengah malam. Ini loh, minta roti tengah malam. Saudara, apa maksudnya permintaan ini di dalam perumpamaan ini? Nah, saudara, perumpamaan ini jelas berbicara tentang doa, gak ada lain. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara, di sana tadi saya katakan para murid bertanya kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan ajari kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Dia berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa. Terus kita tahu doa Bapa kami itu di Injil Lukas ada di sini. Ya, kalau di Matius pasal 6, di Lukas pasal 11. Tentang doa. Lalu perumpamaan tadi ayat 5 sampai 8. Sudah mulai ayat yang ke-9, sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan tentang permohonan di dalam doa yang penting bagi murid-muridnya. Yesus berkata, ketoklah, mintalah, carilah, mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Teruslah berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ingin menekankan kepada para muridnya untuk memohon, berharap pada Tuhan melalui doa. Sekali lagi, perumpamaan ini memang tentang doa. Tapi pertanyaannya, bagaimana perumpamaan ini mengajar tentang doa sebenarnya? Nah, saudara, mari kita mulai dengan kalimat pertama Tuhan Yesus. Ini penting. Di dalam bahasa Indonesia, saudaraku, diterjemahkan di sana kalimat pertama Tuhan Yesus, jika seorang di antara kamu bla 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 bla. Jadi ada frase pembukaan, jika seorang di antara kamu. Nah, saudara, frase ini dalam bahasa aslinya sebenarnya muncul beberapa kali di dalam Injil Lukas. Frase ini merupakan sebuah gaya bahasa dalam bentuk pertanyaan yang kira-kira jawabannya itu pasti tidak ada. Misalnya, supaya kita lebih jelas ya. Mari kita lihat pasal 12 ayat 25. Pasal 12 ayat 25, di sana frasenya sama persis. Pakai kata tis dalam bahasa Yunani itu. Diterjemahkan di sana pasal 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tuhan Yesus sedang mengajar tentang kekhawatiran, jangan kamu khawatir. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena khawatir lalu menambah sehasta dalam jalan hidupnya? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada orang kalau khawatir terus jalan hidupnya itu tambah sehasta. Nggak ada. Atau misalnya pasal 14 ayat 28. Mari kita lihat lagi gaya bahasanya. Pasal 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jawabannya? Siapa orang yang mau membangun menara tapi nggak ngitung-ngitung dulu? Kira-kira bisa bangun ini habis berapa? Kira-kira dibutuhkan apa? Adakah orang seperti itu? Jawabannya tidak ada. Jadi bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak ada. Pasal 17 ayat yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ada nggak engkau punya hamba yang setelah dia kerja di ladang, di ternak,
Lalu pulang terus kita ngomong, mari kita makan. Adakah di antara kamu yang begitu? Jawabannya, tidak ada. Bahkan yang lebih dekat dengan perikop kita pasal 11, saudara, ayat yang ke-11. Kalimatnya begini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Adakah bapak yang anaknya minta ikan dikasih ular? Ada gak? Tidak ada. Jadi saudara, ini gaya bahasa yang dalam bentuk pertanyaan, yang jawabannya itu adalah jelas tidak ada. Jadi ketika Yesus membuka pertanyaan ini mestinya dalam bentuk pertanyaan, siapakah? Ya, jika seorang di antara kamu itu mestinya, siapakah di antara kamu? Sahabat yang tengah malam ada sahabatnya datang minta roti terus menolak. Jawabannya tidak ada. Sama kayak bahasanya. Ngerti saudara? Atau kalau dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Surabayaan mungkin akan ditanyakan, opo tumon? Gitu loh kira-kira. Opo no? Sahabat yang kayak gini, jawabannya tidak ada. Tuhan Yesus ingin mengatakan tidak ada sahabat yang kalau sahabatnya datang malam-malam minta roti terus menolaknya. Enggak ada. Perhatikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 terus kemudian ada kalimat sebaliknya. Yesus mengatakan demikian. Tapi sekalipun ada, yang mestinya nggak ada, gitu. Ayat 8 itu mestinya bacanya gitu tuh ya. Kalau terjemahan bebas ya. Nggak ada sahabat yang begitu. Dia ngomong sampai ayat 7. Nggak ada sahabat yang temannya datang malam-malam minta roti terus dia menolak, mengatakan aku nggak bisa, aku begini, aku begitu. Nggak ada. Lalu ayat 8 mengatakan jikalau ada, which is gak ada, karena gak ada sahabat yang seperti itu. Tapi jikalau ada, Tuhan itu gak kayak gitu. Kira-kira itu yang mau disampaikan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sedang membandingkan Allah Bapa itu mirip sama sahabat ini. Sehingga mengatakan kalau sahabat itu dimintai terus-terusan tengah malam, akhirnya buhat terus menolong, nah Bapa itu mesti kayak gitu juga mintanya. No, bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah sahabat tuh tidak mungkin menolak temennya yang minta itu. Tapi kalaupun andai kata umpama jikalau ada, Tuhan itu different. Kira-kira begitu. Jadi saudara, Tuhan itu sedang mengkontraskan antara Allah dan seorang sahabat dalam cerita perumpamaan ini. Persis seperti nanti di pasal 18 Injil Lukas, Tuhan Yesus mengkontraskan Tuhan dengan hakim yang lalim. Dan cerita perumpamaannya juga tentang doa. Menarik sekali. Di dalam pasal 18 itu, Tuhan Yesus mengatakan ada seorang janda yang memohon-mohon kepada seorang hakim yang lalim. Diulang 2 kali, hakim itu lalim. Hakim itu lalim. Lalim itu artinya tidak takut akan Tuhan dan menjahati manusia. Terus janda ini minta terus kepada hakim itu, terus hakim itu menolong janda itu akhirnya. Awalnya menolak, terus menolong. Terus Tuhan Yesus bukan mau mengatakan, nah Tuhan itu kayak hakim lalim ini loh. Kalau kamu minta terus dia mau kabulkan. Enggak, ini bukan sama. Tapi Tuhan ingin mengatakan hakim yang lalim itu. Karena dia lalim, dia terus menolak. Bapamu yang di surga itu enggak lalim. Bapamu yang di surga itu adil dan setia. Dia gak mungkin menahan-nahan, tidak menolong ketika engkau meminta kepadanya. Maksudnya itu gitu kontrasnya. So jangan misunderstand. Jangan kita mengatakan berarti kita disuruh maksa-maksa Tuhan. Sampai Tuhan itu mohat. No. Dengan mengatakan kalaupun ada sahabat yang gak mau bantu temannya. Tuhan itu bukan seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian kita belajar di sini ketika perumpamaan ini berbicara tentang doa dan maksudnya bukan disuruh seperti yang tadi saya gambarkan. Lalu apa masih perlu kita ini berdoa?
apalagi dengan tekun. Kalau Tuhan itu tahu, dan Tuhan itu tidak kayak sahabat ini, lalu untuk apa kita masih perlu berdoa? Bahkan kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus itu mengatakan, Bapamu di surga itu tahu bahkan sebelum kamu berdoa. Ada orang tanya, jadi masih perlu doa enggak? Tuhan sudah tahu. Setahu kok dikasih tahu. Saudara, karena pada dasarnya berdoa itu bukan memberitahu Tuhan. Kita keliru kalau kita berpikir doa itu memberitahu Tuhan. Tuhan, lupa loh, aku tuh ada kebutuhan ini loh. Saya khawatir Tuhan lupa. No. Saudara, kita ditanya, lalu kenapa kita masih perlu berdoa? Apalagi dalam tema kita, apa masih perlu kita tekun berdoa? Artinya tidak berhenti-berhenti berdoa. Kenapa? Why? Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dua alasan penting mengapa kita perlu tekun berdoa. Yang pasti kita tekun berdoa bukan untuk membuat Tuhan muhat lalu tolong kita. Yang pasti kita tekun berdoa bukan untuk membuat Tuhan terharu. Wah, ini good boy, good girl ya. Kok minta terus ya? Oke lah, gua kabulkan dah. Yang pasti kita tekun berdoa bukan untuk memaksa Tuhan mengikuti maunya kita. No. Terus kenapa kita perlu berdoa, bahkan tekun berdoa? Dua alasan. Yang pertama, saudara, kita tekun berdoa karena sifat Allah, karena natur Allah. Seorang yang mengenal sifat Allah, natur Allah, dia akan tekun berdoa. Apa maksudnya? Mari kita belajar pertama. Saudara, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memilih perumpamaan tentang seorang sahabat. Bahasa Yunaninya itu philos. Menarik sekali, muncul kira-kira 29 kali dalam perjanjian baru, separuhnya di dalam tulisan Lukas. Jadi rupanya Lukas itu senang dengan istilah ini, sahabat. Saudara, di dalam kemunculan itu, istilah sahabat ini bagi saya menarik. Itulah sebabnya ada cerita ini. Yaitu tentang seorang, ini kan ceritanya ada seorang yang satu hari itu ada temennya datang dari jauh. Terus dia tuh mau kasih makanan, dia baru sadar di rumah gak ada makanan. Terus hari sudah malam, cari toko gak ada yang buka. Saudara, waktu itulah yang ada di dalam pikirannya adalah pergi ke rumah sahabatnya. Pertanyaan saya, kok dia tahu sahabatnya itu punya roti? Betul gak? Dia gak pergi tempat lain. Dia langsung yang teringat sahabatnya. Kok dia tahu sahabatnya itu punya roti? Kalau saya mau pikir gampang-gampangannya, karena dia sering ke rumah sahabatnya. Dia bukan cuma tahu sahabatnya punya roti, dia tahu sahabatnya itu simpen roti di mana. Saudara punya teman yang kayak gitu nggak? Kalau ke rumah itu langsung pas. Di sana. It's over there. Loh, kok dia tahu? Karena dia punya hubungan sahabat. Dia kenal persis, dia tahu ini yang punya itu dia. Dia bahkan tahu simpennya di mana, kira-kira begitu kalau mau didramatisir, bukan? Yang kedua, dia kok berani datang malam-malam kepada orang ini. Oke lah, dia tahu dia orang ini punya. Kenapa dia kok berani malam-malam datang sana? Sekali lagi karena dia sahabatnya, philos. Dia kenal siapa sahabatnya ini. Dia tahu sahabatnya ini gak pernah tolak dia. Dia tahu sahabatnya tidak pernah menghindari untuk membantu dia, menolong dia. Selama ini dalam persahabatan mereka, dia kenal persis siapa sahabatnya itu. Itu yang membuat dia malam-malam berani datang dan tahu persis orang ini satu-satunya di seluruh kota ini yang bisa tolong dia, yaitu sahabatnya. Sudah ngerti maksud saya? So dia datang ke sana karena dia kenal, karena dia tahu. Itulah yang Yesus maksudkan. Kalau engkau kenal natur Tuhan, karakter Tuhan, you will come automatically. Kamu akan senang datang, bahkan kau akan datang berulang-ulang dengan tekun. Karena engkau kenal siapa dia.
Allah yang tahu pergumulanmu, Allah yang tidak mungkin gagal menolong engkau, Allah yang tahu persis siapa saudara dan saya. Kita akan datang dengan tekun karena He is who He is. Justru yang menarik lagi dalam cerita ini, digambarkan Tuhan Yesus mengatakan begini. Masa dia akan mengatakan begini ya? Oh sorry ya, saya nggak bisa bangun. Jadi dia nggak ngomong nggak punya roti. Memang punya roti, rupanya benar. Dia tahu nyimpen di mana kan. Dia bukan ngomong nggak punya roti. Dia ngomong sorry ya, saya ini sudah tidur. Ini seluruh rumah sudah tidur. Saya kalau bangun ini mengganggu. Nah orang mungkin kurang bisa membayangkan kenapa kok dia bangun kok seluruh. Boleh nggak kasih gambar yang tadi sebelum ini? Nah saudara, rumah pada waktu itu mungkin kurang terlalu jelas ya. Ada satu gambar lagi sebenarnya. Rumah pada waktu itu, menurut tradisi, rumah Yahudi itu, kamarnya itu satu. Tidak ada kamar, kayak ada kamar anak, kamar orang tua, tidak begitu. Kamarnya itu jadi satu gitu. Jadi kira-kira kalau dia bangun, itu memang seluruh rumah itu bangun. Kebangun karena dia bangun begitu. Jadi dikatakan, apa mungkin dia mengatakan, sorry ya saya sudah tidur, ini anak-anak semua tidur, saya kalau bangun ini mengganggu semua. Artinya sahabatnya ini memang punya roti, dan sahabatnya ini memang hatinya itu gampang sekali untuk menolong, membantu. Tapi dia terbatas. Dia punya keterbatasan. Dia tidak bisa bangun karena ada orang-orang lain tidur di situ. Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau seorang sahabat itu yang hatinya sungguh mau bantu dan dia punya roti untuk membantu, punya keterbatasan tidak bisa bantu. Your Father in heaven is different. Tuhan itu maha kuasa. Dia nggak terbatas. Jadi tidak usah khawatir kalau engkau berdoa dia nggak bisa tolong engkau. Dia nggak terbatas. Itu sebabnya datang berdoa. Tekunlah berdoa. Karena memang dia satu-satunya yang bisa tolong engkau. Kira-kira gitu maksud Tuhan Yesus. Saudara, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh kenal Tuhan kita itu. Dialah satu-satunya sehingga kita nggak mau pindah ke yang lain. Kita cuma mau fokus berdoa kepada dia. Saya khawatir nggak banyak loh saudara. Banyak orang Kristen, mungkin semua orang Kristen, percaya Tuhan itu maha kuasa. Tetapi saya khawatir tidak banyak orang Kristen percaya Tuhan itu satu-satunya yang maha kuasa. Itu different loh, lain loh. Kita bilang Tuhan tentu kamu maha kuasa. Tapi si itu juga maha kuasa. Si itu ya lumayan juga. Saya nunggu Tuhan lama, yang ini agak lebih cepat. Agak lebih enak gitu loh, Han Fang Pian. Satu kali waktu lagi studi di Singapura, saudara, saya itu melewati Imlek, perayaan Imlek di sana. Nah menarik di Singapura tuh kalau perayaan Imlek, malam sebelumnya itu mereka itu Duan Yen Fan, ya, makan sama keluarga itu, tradisi ya. Nah saudara rupanya di sana itu, saya baru tahu waktu itu, saya itu dengerin radio sehari sebelum Imlek itu. Di radio itu sedang menceritakan suasana menyambut Imlek, kira-kira begitu. Terus diceritakan rupanya di Singapura itu ada satu kios ya, yang jual daging asap gitu loh, kayak macam dendeng gitu loh, yang rupanya itu sangat populer gitu. Sehingga diceritakan sama penyiar radio ini, dari pagi itu orang sudah antri mau beli daging di situ. Ya. Nah ceritanya, reporter ini terus kemudian mewawancarai satu engkau yang kira-kira sudah baris itu hampir gilirannya, kira-kira mungkin tinggal 10 orang terus giliran dia gitu. Yang kau tuh di situ. Nah, reporter ini mau kasih apa namanya ini? Social research begitu kan ya. Dia mau coba begitu. Dia bilang gini sama engkau ini, "Kau boleh nggak gilirannya buat saya kasih $50." Ya. Terus di radio itu engkau itu menjawab gini, "Oh, sorry ya. Saya sudah antri dari pagi ini. Enggak bisa." Gitu. Nah, terus reporter ini enggak mau menyerah itu ya, kasih lagi. "Gimana kalau 100?" Tanya ya, 100. Engkau ini bilang, "Saya sudah janji sama keluarga saya malam ini mau makan daging ini. Ini memang sudah janji saya, sorry." "Tambah lagi gimana kalau pego?" 150. Engkau ini bilang, "Ini sudah tradisi keluarga kami. Tiap tahun kami makan di situ. Jadi kami harus makan ini, sorry."
Nah kira-kira gitu terus ditambah lagi. Terus saya ingat itu sampai angkanya tuh sampai go itu saudara. Reporter bilang gini, kok ini terakhir ya, gimana kok 350? Terus engkau itu ngomong, oke, deal. Setelah engkau ini pergi, reporter tuh kasih satu closing statement. Ya, dia mengatakan demikian, rupanya harga mengantri daging asap itu 350 sing dolar. Nah waktu dia ngomong kalimat itu, saya tergelitik bertanya dalam hati. Berapa harga penantian seorang Kristen yang menantikan Tuhan di tengah-tengah ketekunannya berdoa? Saudara, saya membayangkan engkau itu kenapa ya kok berhenti di 350 ya? Salah satunya saudara yang saya kira adalah kemungkinannya adalah karena mungkin engkau itu tahu ada yang jual toko lain gitu loh. Ada toko lain yang kurang rame gitu. Mungkin yang mikir, ya ini enggak apa-apa lah nanti. Mungkin istri juga enggak terlalu tahu gitu. Mungkin dia bilang gitu ya. Mungkin beli sana masih bisa gitu. Andai kata umpama jikalau seluruh Singapura itu cuma ada satu toko. Saya kok duga-duga dia enggak berhenti di 350. Ngerti gak maksud saya saudara? Orang itu berhenti nunggu yang ini. Karena ada alternatif lain kok. Nah, kemungkinan kedua kenapa engkau itu berhenti di 350 adalah karena dia mungkin pikir gini, kalau kali ini tidak makan ini tidak apa-apa, toh dapat 350, tahun depan masih bisa makan lagi. Tahun depan belum tentu ada reporter wawancarain nawarin uang. Betul gak? Saya membayangkan andai kata umpama jikalau engkau ini hari itu adalah hari terakhir dia merayakan Imlek. Karena setelah makan daging asap terus stroke mati terus misalnya ya. Andai kata ya misalnya ya. Terus dia tahu itu. Ini adalah the last supper itu ya maksudnya ya. Malam terakhir. Saya duga dia juga gak akan berhenti 350. Betul gak? Tetapi karena mungkin dia pikir ada toko lain. Ada tahun lain. Ada yang lain. Dia oke. Ada batasnya, tawar-menawar. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Ya dia berdoa kepada Tuhan. Tapi kelamaan Tuhan itu. Apalagi di tengah-tengah zaman seperti hari ini bukan. Semua serba cepat. Semua serba instan. Kita pingin doa yang instan. Kita pingin kalau bisa pagi doa sore sudah ada jawabannya. Kalau belum ada jawaban kita heran. Tuhan zaman sudah seperti ini Tuhan lama benar. Sampai kapan saya mesti berdoa? Tekun-tekun sampai kapan Tuhan? Sementara tawaran-tawaran lain. Ada alternatif lain. Saudara, itu artinya kita belum kenal Tuhan. Belum tahu, belum sadar siapa Tuhan sebenarnya. Dialah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Yang peduli dengan kita. Yang tidak mungkin mencelakakan kita. Saudara, kalau kita kenal dia itu adalah Allah seperti itu, saya percaya kita nggak akan berhenti berdoa. Kita akan menantikan dia. Seperti janda di perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas pasal 18 itu. Dia datang terus ke hakim itu. Karena dia tahu cuma satu-satunya ini. Dia yang punya kuasa. Dia datang terus. Setekun berdoa itu alasannya karena kita kenal siapa dia. Kita nggak ragu ditolaknya. Kita nggak ragu dengan kasihnya. Kita nggak ragu dengan kuasanya. Sebabnya kita datang berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Dan satu lagi saudara yang membuat kita bisa pasti adalah karena kita tahu dia tidak mungkin memberi yang tidak baik buat kita. Tuhan Yesus kemudian ayat-ayat selanjutnya mengatakan, bapak mana yang kasih anaknya ular, anaknya minta ikan? Atau kasih kalajengking waktu anaknya itu minta telur? Katanya. Kalau bapak di dunia tahu memberikan yang baik, apalagi bapakmu di surga? Kira-kira Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dia tahu itu. Masalahnya waktu dia memberi, kita sering pikir ikan yang diberikan Tuhan itu ular. Kenapa? Karena gak sama dengan yang kita mau.
Kita dapat jawaban dari Tuhan yang berbeda dengan yang kita mau. Kita bilang, kok Tuhan kasih ular? Aku minta sembuh, Tuhan tidak sembuhkan aku. Dan kita anggap itu ular. Saudara, Tuhan tidak pernah bermaksud menjahati kita. Dia sayang pada kita. Dia nggak pernah bermaksud melihat kita lebih banyak meneteskan air mata. Dia nggak mungkin lah Tuhan yang senang melihat ketika kita kesakitan, menderita, pergumulan. Dia tahu apa itu sakit. Dia menanggung derita yang mestinya saudara dan saya tanggung. Di atas kayu salib. Mana mungkin dia tidak tahu. Tetapi yang membedakan dia dengan kita adalah dia tahu lebih baik dari kita apa yang terbaik buat kita. Dan seringkali yang terbaik buat kita itu memang kurang enak. Tapi itu yang terbaik saudaraku. Kadang-kadang yang terbaik buat kita itu memang ada air mata. Tetapi itulah yang terbaik. Apalah artinya air mata dan rasa nggak nyaman kalau yang diberikan itu sesungguhnya yang terbaik buat saudara dan saya. Sorry ya, saya itu kurang setuju sama lagu tadi yang sebelum khotbah nyanyi itu loh saudara. Soalnya di kalimat depannya dibilang Tuhan tidak menjawab doa. Saya kira Tuhan tidak pernah tidak jawab doa saudara. Tapi kadang jawabannya itu berbeda dengan yang kita doakan itu. Oh Tuhan tuh jawab. Masalahnya kita anggap jawabannya itu kalau tidak sama. Kayak kok Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan diam kayak Tuhan kok tidak jawab. Tidak, diam itu bukan tidak jawab. Diam itu artinya belum waktunya. Kamu maksa-maksa sih. That's not what I want. Itu bukan yang aku mau kata Tuhan. So, Tuhan tidak pernah tidak jawab doa. Karena dia yang meminta berdoalah. Masa dia yang minta kita suruh berdoa terus dia gak jawab doa. No, tapi jawaban doanya belum tentu seperti yang kita mau. Itu problemnya. Satu lagu ditulis syairnya, bagus sekali, boleh next slide. Mengatakan demikian saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu baik untuk menjahati kita, kira-kira gitu ya. Tuhan itu terlalu bijaksana untuk keliru gitu loh. Keliru, mestinya bukan begini, kok dikasih begini. No, Tuhan tidak mungkin begitu. Jadi lagu itu mengatakan, next slide. 2 kali setelah ini. Jadi kesimpulannya, ketika engkau tidak bisa mengerti rencananya, ketika engkau tidak bisa melihat tangannya, when you cannot understand his plan, when you cannot see his hand, trust his heart, percayalah hatinya. Hati Tuhan itu hati yang menyerahkan nyawanya. Bahkan ketika saudara dan saya masih dalam dosa. Masakan kata Paulus, dia menahan-nahan tidak memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yes, dia sedang merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Tetapi yang baik itu kadang memang tidak nyaman. Kadang memang sakit. Tapi percayalah itu yang terbaik saudara. Itu sebabnya kita perlu tekun berdoa. Bukan supaya Tuhan berubah, supaya kita diubahkan. Semakin berdoa kita semakin ngerti rencananya, rancangannya. Sehingga kita yang dilembutkan, kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kita harus tekun berdoa. Supaya kita jadi semakin ngerti, semakin serupa dengan yang Tuhan inginkan. Amin. Yang kedua saudara, terakhir. Mengapa kita perlu tekun berdoa? Yang kedua adalah terkait dengan relasi, saudara. Relasi. Tadi saya katakan para murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa demikian. Bapa katanya. Nah ini penting saudara. Saudara, cerita perumpamaan tadi memang tentang sahabat.
Tapi di depan, pasal 11 ayat 1, waktu murid-murid minta diajarin bertanya, cara berdoa, Tuhan Yesus menyuruh mereka memanggil Allah itu Bapa. Apa bedanya Bapa dan sahabat? Nah saudara, relasi Bapa dan anak itu relasi yang kuat yang tidak mungkin terpisahkan. Persahabatan berbeda saudara. Persahabatan seringkali di dalam relasi persahabatan itu masih ada di dalamnya itu relasi timbal balik gitu saudara. Ya, resiprokal begitu kan. Relasi timbal balik. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih ini, relasi bisnis benar saudara. Ya. Kamu boleh minta kalau kamu sudah melakukan ini, itu. Kerja, upah, timbal balik. Kira-kira begitu. Nah itu rupanya menjadi konsep banyak orang Yahudi pada waktu itu. Kau sering membaca Matius pasal yang ke-6, waktu Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengatakan demikian, kalau engkau berdoa jangan seperti orang munafik yang doanya itu panjang. Mengira bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya itu lebih didengar Tuhan. Yesus berkata, no. Relasi doa dengan Tuhan, dengan Allah, itu bukan relasi bisnis. Tuhan, gue sudah melakukan ini loh. Ya, sudah panjang nih ya, saya berdoa. Oh saya sudah melayani. Oh saya sudah persembahan. Oh saya sudah melakukan ini. Saya sudah setia. Saya gak pernah lewat hari Minggu. Saya selalu datang. Saya sudah begini. Jadi sekarang saya minta nih ya. Saya berdoa ini. Tolong ditaati ya. Loh, Tuhannya siapa ini kok mulai ngancam? Sudah dalam relasi bisnis, orang itu melakukan sesuatu lalu meminta. Ada dua bahaya. Pertama, orang yang seperti ini gampang marah, gampang kecewa. Dia merasa dia sudah melakukan ini itu tapi kok gak dijawab doanya. Pernah dengar orang Kristen yang marah sama Tuhan, kecewa. Saya sudah mati-matian buat Tuhan, tapi Tuhan gak jawab doa saya. Kenapa kok bisa ada pikiran begitu? Terus dia jadi dingin, gak mau lagi pelayanan, gak mau lagi kebaktian. Dibesukin, dikunjungi malah marah-marah. Kenapa saudara? Karena dia merasa dia sudah ngutangin Tuhan. Saya sudah melakukan ini semua. Tuhan harus jawab saya. Tuhan harus dengar saya. Dia marah. Yang kedua, orang yang seperti ini gampang sekali menjadi orang yang menyalahkan diri terus. Kenapa ya kok Tuhan tidak jawab doaku? Pasti karena aku tidak layak. Tuhan masih ingat dosaku. Oh Tuhan tidak suka dengan aku. Tuhan jawab doanya si ini, Tuhan jawab doanya si itu. Tuhan tidak jawab doaku. Aku memang orang berdosa, aku tidak layak. Terus jadi dingin. Suruh pelayanan tidak mau, saya tidak layak. Saya tidak layak melayani, tidak layak jadi pengurus, tidak layak jadi majelis, tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena Tuhan tidak dengar doaku. So dia pikir doanya itu tidak seperti yang dia doakan terjawab. Karena performannya. Karena apa yang dia gagal untuk tunjukkan di hadapan Tuhan. Betapa kasihannya orang-orang Kristen seperti ini. Yesus dari awal mengajar, kamu berdoa, ingat yang mendasari doamu itu adalah karena relasi antara Allah dan engkau, ada relasi Bapa dan anak. Simple. You pray because He is your Father. Karena dia papamu. Makanya kamu cerita sama dia. Kamu minta sama dia. Dan kamu tekun minta sama dia. Kenapa? Karena dia papamu. Saudara, kita gak minta sama orang yang kita gak kenal. Kita puhau isi, pai singki, betul gak? Waduh, masa gak kenal. Masa enak minta sama dia. Kita minta sama orang yang kita kenal. Bukan cuma kita kenal saudaraku, tetapi ada relasi antara kita dengan dia. Itu sebabnya Yesus berkata kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa. Saudara, anak saya anak 2. Anak saya itu jadi anak saya bukan karena dia melakukan sesuatu hal. Misalnya dia sudah prestasi ini, prestasi itu, melakukan ini, melakukan itu. Terus dia bilang, oke, kamu layak jadi anak saya, kamu mulai sekarang anak saya ya. Enggak saudara. Kebalik. Tetapi karena dia anak saya. Karena mereka anak saya. Maka saya menginginkan mereka, menceritakan kepada mereka, memohon mereka, meminta mereka melakukan hal-hal ini dan itu.
Saya nggak minta anaknya orang lain, saya minta anak saya, karena anak saya. Anak saya yang paling kecil, waktu masih kecil saudara, kalau lagi ngambek sama papanya, bisa ngomong gini, Titi tidak mau berteman lagi sama papa, katanya begitu loh. Ya. Waktu dia ngomong gitu ya, saya mikir-mikir ya, memang ya, relasi pertemanan tuh bisa kayak gitu. Bisa ada poriknya itu saudara. Ya. Tidak mau lagi berteman sama kamu, putus hubungan pertemanan, kira-kira gitu loh. Kan dia masih kecil, tidak ngerti ya. Saya pingin waktu itu ngomong sama dia, ya kamu tidak berteman lagi, tapi kamu tetap anakku. Karena papa sama anak itu hubungannya darah. Tidak bisa, tidak mau, saya tidak anakmu lagi. Tidak mungkin, pasti anakku tuh. Relasi bapak dan anak itu tidak bisa di-broken. Memang ada di koran, putus hubungan orang tua anak. Tapi itu cuma surat saja. Tidak pernah bisa yang menyangkali, dia bapaknya, ini anaknya. Karena darahnya di situ. Dan indahnya waktu Yesus meminta untuk kita berdoa, doalah Bapa. Itu tidak bisa tidak bisa dipecahkan, diputuskan. No, tidak bisa. Itu sebabnya kita tekun berdoa. Kita nggak ragu-ragu gitu loh. Kita nggak takut salah doa. Karena dia Papa kita. Kalau kita salah, dia akan perbaiki kita. Kita akan senang berdoa. Menceritakan segala yang kita ingin. Kita tekun, rajin-rajin datang. Kenapa ada orang Kristen nggak suka bertekun berdoa? Karena dia tidak anggap Tuhan Bapaknya. Betapa malangnya orang Kristen seperti ini. Padahal Tuhan memanggil kita anak-anaknya. Bukankah mestinya kita senang berdoa? Saudara, memang ironisnya adalah karena dosa manusia. Seringkali dalam relasi papa dan anak di dunia ini, seringkali menghalangi kita melihat Allah itu sebagai Bapa. Khususnya orang-orang Tionghoa seperti kita ini. Relasi Bapa anak itu kadang-kadang dingin itu saudara. Papa itu kayak figur otoritatif yang kurang punya relasi dengan anak. Nah ini harus jadi koreksi termasuk saya saudara. Saya punya seorang teman, hamba Tuhan juga. Ya dulu waktu sama-sama sekolah itu. Satu kali itu saya perhatikan heran ya. Kenapa kalau dia berdoa itu tidak pernah menyebut Bapa gitu. Dia selalu kalau doa itu Tuhan Yesus begitu. Bukan tidak boleh doa Tuhan Yesus saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus sendiri ngajari kalau berdoa doa Bapa. Saya heran kenapa ya. Kok dia nggak pernah ya. Terus satu kali saya beranikan tanya. Dan dia menjawab begini. Saya memang dari dulu tidak bisa doa menyebut dia Bapa. Setiap kali saya ngomong Bapa, yang muncul itu wajah Papa saya. Dan saya nggak bisa berdoa kalau lihat wajah dia. Ada banyak anak tidak mendapatkan figur yang benar tentang figur seorang ayah yang Tuhan inginkan. Dan itu menghalangi orang Kristen berdoa memanggil dia Bapa. Ketika Tuhan Yesus berkata panggil dia Bapa, maksud Tuhan juga untuk memulihkan relasi kita. Kita punya Bapa yang bukan Bapa dunia, Bapa surgawi. Dia mendengar doa kita. Dia membuka tangannya. Berkata, mari anak-anakku, aku senang mendengar doamu. Aku senang mendengar ceritamu. Aku ingin memelukmu, menghapus air matamu, menampung air matamu di dalam kirbatku. Aku ingin menyertai engkau. Izinkan aku menggendongmu, membawamu melalui lembah bayang-bayang maut dengan gada dan tongkatku. Saudara, dia adalah Bapa kita. Itu sebabnya kita harus tekun berdoa. Dia senang saudara, seperti kalau saudara adalah seorang papa, mungkin saudara bisa merasakan perasaan itu. Kalau anak itu datang terus cerita kebutuhannya, keinginannya. Sebagai papa saya sering kali sebelum anak saya cerita saya juga tahu. Papa biasa loh padahal. Tapi kira-kira tahu lah kebutuhannya. Ada sense-nya itu. Lihat modelnya udah tahu ini butuh apa gitu.
Padahal saya manusia biasa. Apalagi Bapa di surga. Dia tahu persis. Tapi dia senang kalau anaknya datang. Cerita. Wah, saya kok pengen ini, pengen itu. Saya kok rasa ini baik, itu baik. Dan dengan tersenyum Tuhan akan berkata, aku tahu yang lebih baik. Trust me, percayalah. Itu sebabnya kita tekun dalam doa. Doa kita bukan mengubah Tuhan. Doa kita mengubah kita. Dibentuk, dipulihkan, lebih memahami, lebih kenal Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian untuk lebih suka berdoa dan untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami diberikan anugerah yang begitu besar. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Berikan kepada kami hati yang rindu semakin kenal Engkau. Semakin dekat, mendekat kepadamu. Dan semakin dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan iman percaya kami. Ketika kami berdoa kepada Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu hamba berdoa bagi jemaat-Mu. Engkau terus bekerja dalam hidup mereka. Jadikan mereka pendoa-pendoa. Bukan untuk berbuat sesuatu yang menjadi syarat daripada doa. Tetapi justru karena menyadari siapa Tuhan. Dan apa relasi kami dengan Tuhan. Kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.